Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak yang mewakili Kapolda, Bapak Kombes Pol Adi Ferdian SIK MH, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, Bapak Rustam Effendi, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yang mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, sudah pulang. Tentu ada urusan penting. Dan yang mewakili Pangdam Jaya Karta, mohon maaf Pak, saya belum lihat namanya tadi di sini. Dan saya tidak tahu, nanti saya salah Pak. Yang penting Bapak wakilnya jenderal. Insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa sebut satu demi satu karena keterbatasan waktu, dan juga kalau saya sebut satu-satu saya tidak ceramah tapi ngabsen. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, lazim kita paham, pernah dengar cerita Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada petani menanam satu biji. Hebatnya, begitu dia tanam satu biji, langsung tumbuh. Hebatnya lagi, langsung berbuah. Luar biasanya lagi, dipetik buahnya, muncul buah baru. Petik lagi, muncul buah baru. Tanam, langsung panen. Panennya berkali-kali. Ada enggak di Jakarta? Tanam, langsung panen. Ada? Di kampungku tanam, gagal panen. Lalu Nabi penasaran. Hebat betul. Tanam, langsung panen. Petik, muncul buah baru. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa gerangan itu?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu yang rajin bersedekah." Nah, sekarang perlu diluruskan. Biasanya kita yang ada di benak kita itu sedekah itu duit. Belum tentu. Nah, sekarang Allah hadirkan lahan sedekah. Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia, lahan itu bernama COVID-19. Bagus sekali namanya tapi mengerikan. COVID-19 tapi mengerikan. Kalau Belanda dilawan Pak, nyata fisiknya bisa dilihat. Tapi COVID ini tak jelas di mana dia, tapi ada keberadaannya. Ibarat kentut, ada bunyinya tak nampak. Nah, sekarang lahan untuk menanam biji itu Allah sediakan, namanya wabah. Maka anjuran agama, ambil bagian-bagianmu. Mari ambil bagian-bagian. Pak polisi, ambil bagian. Inilah polisi yang paling sibuk selama ada pandemi. Sampai-sampai disuruh juga jaga orang makan 20 menit. Saya sudah coba Pak, 20 menit tidak cukup. Bayangkan, institusi yang paling repot sekarang ini saya kira polisi. Mau vaksin, polisi digerakkan. Ada lagi kepala batu tidak percaya sama COVID, polisi lagi bergerak. Mari ambil bagian-bagian. Pak polisi ngambil bagian, tentara ngambil bagian, dokter ngambil bagian, ustadz ngambil bagian. Apa bagiannya ustadz? Ya, dakwah. Menyadarkan, sadarkan vaksin. Saya ini Bapak boleh lihatlah, dari ustadz-ustadz yang banyak followernya, yang subscribernya sampai jutaan,
sepertinya hanya Dasat Latif yang kampanye vaksin. Boleh Bapak lihat, saya dibully, dibilangi Ustadz pelat merah, dibilangi Ustadz penjilat, dibilangi Ustadz terima bayaran. Kecuali yang bilang Ustadz terima bayaran langsung saya japri. Karena ada di Instagram saya, ayo vaksin, ayo vaksin. Ustadz kenapa agresif kampanye vaksin? Kita kan rindu tablik akbar lapangan penuh. Kita rindu taraweh berjamaah. Kita rindu ceramah di depan umat seperti ini. Sekarang karena masih ada orang yang tidak mau vaksin, akhirnya tidak bisa tercipta herd immunity, kekebalan bersama. Ustadz, boleh enggak tidak vaksin? Boleh. Bahkan Bapak boleh tidak mau makan, boleh. Kalau Bapak tidak mau vaksin, silahkan. Tapi jangan keluar rumah. Kenapa? Begitu Bapak keluar rumah, kena asas fikih. Asas fikih itu artinya hukum dasar dalam Islam. Apa itu? La daror wala diror. Tidak boleh kau celakakan dirimu, tidak boleh kau celakakan orang lain. Saya boleh saja tidak makan, saya boleh saja tidak vaksin, saya boleh saja telanjang, saya boleh saja teriak-teriak, tapi di rumahku. Begitu kau keluar dari rumah, ada hukum-hukum masyarakat yang harus kau taati. Apa hukum masyarakat? Ya, salah satu diantaranya, tidak boleh saya ingin selamat, tapi saya tidak melindungi orang lain. Saya mau selamat, maka saya wajib menjaga keselamatan orang lain. Satu diantaranya vaksin. Wartawan, ambil bagian. Bagaimana bagiannya? Jangan ikut terus berita-berita itu yang menyerang. Cebong kampret ini yang bikin ribut ini di Indonesia. Coba kalau pernyataannya tadi ini Bu Kepala Dinas, ada orang yang mau bikin viral-viral, ada orang yang mau bikin konten-konten sensasi, jadi masalah ini tadi Kepala Dinas. Judulnya, demo di Jakarta sumber masalah. Demo Jakarta musibah. Itu. Padahal tidak didengar secara lengkap. Mari mengambil bagian-bagian dalam wabah ini. Yang lebih parah Pak, ada mengambil bagian dalam wabah ini, apa diambil? Keuntungan. Apa keuntungan dilarang dalam agama? Boleh kamu ambil untung, tapi untuk wabah jangan kau ambil keuntungan untuk wabah ini. Ini bencana kemanusiaan. Masa sih kamu tega jual obat yang tadinya cuma 40.000, kau jual menjadi 300.000? Masa sih yang tadinya masker hanya 25.000 tiba-tiba menjadi 500.000? Kamu dapat untung, tapi demi Allah untungmu tidak berkah. Apa yang dimaksud tidak berkah? Anakmu narkoba. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Cidak kok kata orang Bugis. Si mau kok. Banyak duitmu, tapi apa? Tidak berkah. Banyak duitnya, tabungannya dari keuntungan jual obat dapat untung 7 miliar, tapi apa yang dia dapat? Tidak berkah. Dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Ada kan orang berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar ubi rebus saja dimakan. Itu kalau sudah tidak berkah penghasilan. Mobilnya harga 2 miliar, tapi tidak pernah dinikmati mobilnya. Baru 5 menit di atas mobil, stres Pak. Hati-hati, kiri, mati kita. Rem, sedikit. Itu kalau kau tidak berkah hidupmu. Ayo, mari mengambil bagian. Makanya saya tidak habis pikir Pak kalau dana bansos dikorupsi. Apalagi kalau jangan sampai ada dana palang merah. Jangan sampai Pak. Ya kalau dana-dana proyek pembangunan jembatan Pak, itu tidak bersentuhan langsung dengan kemanusiaan.
Tapi kalau dah malam merah, waduh, hati-hati bos, na blender kau nanti malaikat. Yang ketawa serius orang ini, hati-hati. Tapi kan bukan di sini, bukan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari mengambil bagian-bagian ini. Wartawan, beritakan yang baik. Ulama, dakwah-dakwah yang menyejukkan. Jangan dakwah-dakwah membuat kebencian. Dakwah-dakwah bahkan menyebarkan berita yang bohong. Kadangkala ada juga Pak. Ada. Kadangkala ada. Dakwanya hanya memaki, menghina. Dakwah itu mengajak. Kalau ada orang yang dakwanya menyakiti, mulutnya tidak pernah disenangi orang pendengarnya, belajar deh kembali sejarahnya Rasulullah. Mana pernah ada Rasulullah mendengar orang dengar kata-kata beliau jengkel. Bahkan Rasulullah kalau berdakwah diludahi, malah dibalas, dikunjungi itu orang. Mari, karena kita capek ini Pak. Kita ini kan mau berharap dengar dakwah, orang tenang perasaan. Bayangkan Pak, di warung kopi kita dikejar tagihan. Di kantor dimaki-maki sama komandan, goblok ini. Apa? Di jalan macet. Di rumah HP diperiksa sama istri. Oh, lebih keras lagi efeknya itu Pak. Kita berharap datang ke masjid, berharaplah kita sampai di masjid dapat ketenangan jiwa. Sampai di masjid neraka aja terus dicerita. Dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus. Dia bilang, anak muda ndak sok ke masjid deh, bikin takut-takut saja itu ceramahnya. Kasihlah orang supaya tenang perasaannya pulang dengar dakwah, punya optimisme untuk tetap membangun kemanusiaan. Yang kedua yang saya mau sampaikan karena waktu yang terbatas. Nabi pernah jelaskan, siapa sesungguhnya orang yang baik itu? Apakah orang baik itu yang hitam sajidatnya? Belum tentu. Apakah orang baik itu yang jingkrang celananya? Pelihara jenggot, bicaranya Arab sedikit-sedikit. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti? Kullu nafsin sa'iqatul maut. Nah, ada juga yang begitu. Ada juga. Apakah itu sudah baik? Belum tentu. Lalu siapa orang baik? Biar hitam jidat gara-gara sholat, tapi sama tetangga tidak ada yang senang. Senin Kamis dia lancar puasanya, tapi di teman kantornya tidak ada yang senang kehadirannya. Tadarus tiap hari 1 juz, tapi setiap dia hadir tidak ada orang yang bahagia kehadirannya. Apa itu orang baik? Bukan. Orang baik kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat lain. Ada orang sederhana saja ibadahnya, sholat sunnahnya tidak terlalu banyak. Sholat sunnahnya pun barangkali hanya rawatib. Tahajud pun kadangkala sekali setahun, Ramadan aja dia lakoni. Puasanya barangkali hanya cuma Ramadan. Tapi setiap dia datang ke kantor, semua orang merasa tenang. Setiap kehadirannya membuat orang bahagia. Itulah orang baik kata Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan orang yang ada di Palang Merah Indonesia mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang baik. Paling banyak manfaat. Paling banyak manfaat Pak. Palang Merah Indonesia paling banyak manfaat. Sepertinya sangat sulit mencari satu bencana, suatu kawasan yang kena musibah yang tidak ada Palang Merah Indonesia di situ. Mana ada Pak? Daerah bencana cari ustadz, ada, tidak sampai ustadz ke situ. Nggak Pak? Daerah bencana polisi tentara barangkali belum sampai. Tapi begitu ada bencana sepertinya selalu hadir di tengah-tengah bencana itu Palang Merah Indonesia. Yang ketiga saya menitip pesan buat kita yang bergelut dengan bencana-bencana kemanusiaan. Bapak kalau pergi ke tempat-tempat musibah, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena di tempat musibah itu doa sangat makbul. Doa sangat makbul di tempat tsunami, di tempat gempa, kebakaran.
itu Allah malu tidak mengabulkan doanya orang berdoa di situ. Berdoa tidak harus di atas sajadah. Berdoa tidak harus selesai sholat, tidak harus. Tapi yang salah adalah berdoa di status. Ada orang rajin berdoa Pak, tapi di status. Mau pergi kerja, ya Allah lindungilah perjalananku. Sampai di kantor, ya Allah rahmati usahaku. Mau pulang, ya Allah berkahi segala penghasilanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa. Jangan ketawa, saya serius ini. Berdoa itu ketika ada musibah, nih gempa nih, ternyata Bapak mendapati tempat, Bapak bisa berdiri di situ, menghadap ke kiblat, doalah, tidak harus di atas sajadah. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Ini saya selalu ditanya, Ustadz, apa doanya mau punya anak? Ya itulah doanya, ya Allah kasih saya anak. Ustadz, apa doanya supaya saya kaya? Ya itu doanya, ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini Bapak? Lain di mulut, lain di hati. Bapak-bapak, mau ndak? Mau saya ajari doa. Doa terhindar bencana 24 jam. Mau? Ayo ikut sama-sama. Ini doanya diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya, ada yang ikut toh? Beleng-beleng. Itu karena kau tidak tahu artinya. Doa tidak harus bahasa Arab. Mau bahasa Betawi silakan, mau bahasa Jawa silakan, mau bahasa Inggris kalau kau tahu. Tapi rasanya tidak ada orang Indonesia pakai bahasa Inggris berdoa. Tidak mentang-mentang dia kursus bahasa Inggris sampai ke luar negeri hebat bahasa Inggris. Memangnya kalau dia berdoa pakai bahasa Inggris, oh my God, please help me my mother. Pasti dia pakai bahasa Bugis kalau dia orang Bugis. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, nah ketika Bapak pergi misi-misi kemanusiaan, berdoa. Istri Bapak tidak mau mendengar ketika dinasehati, di situ tempat berdoa. Ya Allah. Berarti banyak di sini yang kepala batu istrinya. Apalagi polisi. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Dia bilang temanku yang polisi, sebenarnya kami ini bukan takut sama istri Ustaz, cuma istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau Ustaz bagaimana? Saya bukan takut sama istriku, cuma istriku lebih berani dari saya. Itu jadi masalah, dia tidak takut sama saya Pak. Mari berdoa. Ustadz, ada anak saya kok sulit sekali mendengar nasihat. Saya nasihati ini lain pula dia dengar. Lebih didengar cowoknya daripada saya bapaknya. Doa Pak. Ketika ada musibah Bapak berdoa. Bapak pergi menjadi relawan vaksin. Doa ketika ada di situ. Karena Bapak lagi berupaya mencegah wabah. Itu makbul doa di situ. Dan berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Misal Pak, sebelum berdoa, ya Allah, saya pernah donor darah. Sudah 20 kali saya donor darah. Jika donor darah ini adalah sedekah di sisimu ya Allah, amal jariah di sisimu ya Allah, saya mohon kepadamu, balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, lembutkan hatinya istriku. Boleh. Pak Kombes, ini saya ada orang curhat Pak Polis, curhat dari Riau. Ustadz, mohon doa dan amalannya Ustadz. Apa doa dan amalan supaya istri lembut hatinya dan dia mau saya kawin lagi? Saya bilang Pak, kalau saya tahu itu saya tidak kasih tahu kau. Saya yang ngamalkan. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, doa. Ya Allah, ada nih pekerjaan saya sangat butuhkan. Saya mau lunasi rumah saya. Saya mau terlibat bebas dari riba. Saya mau lunasi secepatnya rumah saya. Ya Allah, berikan saya kemudahan rezeki. Ada mustahil di sisi Allah. Doa pada saat itu. Saya tadi ketika lihat tayangan tsunami, saya ber-WhatsApp sama Kak Uceng, Hussein Abdullah, karena beliau yang undang saya ke sini. Ingat kita waktu di tsunami. 16 hari saya di sana Pak.
relawan. Hari keempat saya sudah di sana. Saya lihat itu jenazah diperebutkan anjing. Saya lihat itu jenazah yang terpotong karena terseret seng atap rumah. Kita lihat itu jenazah digali lalu mobil-mobil yang didorong saja Pak, karena tidak ditahu identitasnya. 16 hari saya di sana Pak. Sampai ada kawan saya relawan menikah sama orang Aceh. Saya berdoa waktu itu, ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup. Itu aja doa saya. Tidak banyak Pak. Ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup. Dan rasa-rasanya setelah saya pulang dari situ, hidup saya sangat berubah, sangat drastis. Tiba-tiba saya diangkat jadi dosen di Unhas. Tiba-tiba saya dapat hadiah haji. Tiba-tiba saya bisa beli rumah dan seterusnya sampai sekarang tiba-tiba viral di mana-mana. Penonton saya sekarang di YouTube 176 juta. Saya menyiapkan channel saya untuk misi Palang Merah Indonesia. Kalau Bapak punya program, mari kirimkan saya share di channel saya. Karena saya biasa berkata kepada selebgram yang penontonnya sampai puluhan juta, sudahlah, kau buatlah konten untuk membangun ini negaramu. Jangan cuma konten-konten buka amplop, buka kado. Kau tidak didik itu anak negeri. Berapa anak SMP, berapa anak SMA yang ikuti kamu, habis kuotanya hanya menonton kamu yang kontennya tidak mendidik bangsamu. Followernya sampai ratusan juta, subscribernya sampai puluhan juta. Kenapa kau tidak gunakan untuk membesarkan bangsamu? Bikin konten kemanusiaan, bantu Palang Merah Indonesia. Karena itu konten-konten kemanusiaan kau nikmati nanti di akhirat. Tapi kalau konten jual baju, senam putar ke kiri, nona, putarlah ke kanan, ke beleng-beleng. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan. Ketika bapak sudah masuk di kubur, sebelum masuk kubur, Pak Kombes ditugaskan ke Papua. Di sana tidak ada sinyal, banyak teroris. Masih ada pilihan? Masih apa pilihan? Pensiun dini. Selesai, tidak ada urusan sama Polri. Iya toh? Pegawai negeri, pilkada DKI, ternyata salah pilih. Yang menang adalah orang yang kita tidak senang. Terpaksa non job. Tadinya kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya, merdeka lagi. Ternyata tidak bisa tahan menunggu 5 tahun, pensiun dini, selesai masalah. Orang Bugis datang ke Jakarta cari nafkah, merantau sampai di Jakarta, ternyata tidak bisa gaya hidup Jakarta, macet dan lain sebagainya. Berharap bisa dapat dagang di sini dengan baik. Di Jakarta tidak menyenangkan. Masih ada pilihan? Ada. Pulang kampung Pak. Tapi ketika Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tidak ada lagi pilihanmu bos. Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Kau keluar, satu kampung lari. Iya toh? Saya meninggal, meskipun saya ketua majelis ulama, sudah dikubur 2 hari, keluar lagi, lari semua orang Pak. Dan ketika sudah Bapak masuk kubur, tidak ada pilihan lagi. Yang bisa menyelamatkan kita, kata Nabi, hanya 3. Satu diantaranya, sedekah. Sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itu tetes-tetes darah. Donor darah adalah sedekah. Bayangkan kalau Bapak sedekah, yang ditabrak ada majelis taklim, yang ditabrak remaja masjid, lalu darahnya Bapak masuk ke darahnya, dagingnya itu remaja masjid. Selama darah dagingnya remaja masjid itu dipakai sujud beribadah kepada Allah, Bapak dapat transferan amal. Bagaimana kalau tukang judi? Bapak tidak tanggung, karena Bapak tidak niatkan darahnya disumbangkan ke tukang judi. Alhamdulillah. Bagaimana dokter? Sedekahnya adalah mengurusi orang yang
transfusi darah. Karena biar saya mau donor darah, kalau tidak ada dokternya, tidak bisa. Masa saya suntik sendiri? Nah. Maka Allah menghadiahkan begitu banyak lahan-lahan kebaikan untuk bersedekah. Silahkan Bapak mengambil sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Kalau kamu tidak bisa bersedekah dengan duit, sedekahlah dengan akhlak. Bagaimana sedekah dengan akhlak? Jangan kau jelek-jelekkan negaramu. Saya tahu Bapak tidak puas dengan pemerintahan. Ada yang tidak senang dengan sistem pemerintahan kita. Tapi tidak berarti Bapak tidak boleh cinta kepada negara Republik Indonesia. Bagaimana cara mencintai? Mari kita sayangi negara kita ini. Salah satu di antaranya berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia bebas Covid. Bagaimana caranya? Paling real, ayo hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumun, cuci tangan, dan untuk sekarang ini mari vaksin. Kalau ada orang tidak percaya vaksin, saya cuma bilang begini bos. Ini negara besar Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kau letakkan di benua Eropa, tertutup semua itu negara Eropa, masih ada sisanya. Coba Bapak buka atlas, letakkan dari Sabang sampai Merauke, ambil itu letakkan di benua Eropa, tertutup semua negara Eropa, masih ada sisanya. Coba besarnya Indonesia, penduduknya hampir 300 juta. Bahasanya lebih banyak lagi. Masa sih negara kita pejabatnya mau hancurkan Indonesia? Mana maksudnya Ustaz? Kalau vaksin memang membunuh, matilah semua polisi kita. Mana ada polisi belum vaksin? Ayo, sumber pertahanan negara Republik kita tentara. Masa sih pejabat negara kita, orang-orang yang mengatur Republik Indonesia ini mau membuat tentara kita pada mati? Mana ada tentara sekarang belum vaksin? Jadi tidak mungkin. Cuma ini kadangkala karena isu-isu politik, cebong kampret, akhirnya apa? Ada yang menyebar hoax. Sudah vaksin, ini ada chip. Melengket. Ya pasti melengket karena banyak dakimu. Ini bisa dikontrol dari jauh ini. Aduh. Mari vaksin, setelah itu bertawakal ilallah. Mati bukan persoalan vaksin. Mati persoalan tiba ajal. 1 juta orang divaksin, ya pasti ada yang meninggal. Tapi meninggalnya bukan karena efek vaksin, tapi tiba ajalnya. Masa 1 juta orang tidak ada yang tiba ajalnya di situ? Saya baca jurnal dari Jepang. Soal 1 vaksin, ada orang yang meninggal 2 setelah divaksin. Tidak boleh disebut nama vaksinnya. Tapi mereka jujur, pemerintah Jepang mengatakan, Kementerian Kesehatannya, memang ada 2 orang meninggal setelah divaksin, tapi tidak ada pembuktian secara ilmiah yang menyatakan bahwa dia meninggal karena efek vaksin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dalam rangka hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-67. 76. Beda terbalik sedikit. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi bukti kecintaan kita kepada misi kemanusiaan. Dan orang yang bekerja di Palang Merah ini, prinsip-prinsip dasarnya luar biasa. Bapak boleh tengok ke belakang. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Tidak ada keserakahan, tidak ada kecurangan, tidak ada kemanipulasi. Semua misi-misi yang diajarkan oleh agama. Sesungguhnya Bapak relawan dan pengurus Palang Merah Indonesia, sesungguhnya Bapak membawa misi-misi agama. Agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun setuju dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah ini. Semoga kehadiran Bapak menjadi berkah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.